Selamat pagi teman-teman, dalam presentasi kali ini saya akan berbagi pengetahuan cara mengukur efektivitas training ya. Jadi supaya training Anda bagus. Jadi efektivitas training itu ada 4 level teman-teman ya, ada 4 level ya. Selama ini kantor Anda mungkin hanya mengukur level pertama ya, jadi hanya kepuasan peserta training diukur. Padahal masih ada level 2, level 3, dan level 4. Nah, saya akan ngajarin Anda cara mengukur level 2, level 3, dan level 4 dengan contoh-contohnya ya. Anyway, Anda bisa mengunduh materi PowerPoint ini pada link deskripsi ini ya teman-teman ya, pada web saya ya, dvdpelatihansdm.com/hrpremium. Linknya juga sudah saya cantumkan dalam deskripsi video ya, jadi Anda bisa klik saja ya. Ini website sayanya ya, sebentar. Jadi ini alamat websitenya DVD Pelatihan SDM. Ya, Anda bisa save DVD Pelatihan SDM. Ini Anda save, kemudian Anda bisa lihat, kemudian Anda klik di sini. Ya, nah di sini itu nanti ada materi mengenai cara itu, cara mengukur efektivitas training. Oke? Silakan ya teman-teman ya, saya tunggu kehadiran Anda di website saya ya. Mari kita teruskan ya. Anyway, ini nama saya teman-teman ya, kalau Anda belum kenal saya, nama saya Yudian Reksa, ini foto saya seorang konsultan manajemen, saya pernah sekolah di Amerika, S2 HR Management, saya menulis banyak buku, dan yang terakhir penting itu teman-teman ya, jadi kalau Anda butuh trainer, butuh konsultan manajemen SDM, atau butuh narasumber untuk acara seminar atau acara raker, ya, atau acara in-house training di kantor Anda, bisa chat ke nomor saya ya. Silakan di save nomor saya. Oke. Saya tunggu undangan Anda ya. Mari kita langsung ya. Jadi ini ya, ketika pelatihan itu prosesnya kayak gini ya. Anda TNA dulu, kemudian bikin materi trainingnya, kemudian bikin trainingnya di delivery, kemudian yang terakhir itu evaluasinya dievaluasi ya. Nah gini teman-teman ya, jadi kalau Anda mengukur training itu ada 4 level, ada 4 level pengukurannya. Anda mungkin selama ini hanya mengukur level 1, reaction itu kepuasan peserta training. Nah yang kedua kita ngukur learning, pembelajarannya, peserta trainingnya belajar nggak? Yang ketiga yang penting lagi nih, diterapkan nggak materi trainingnya atau hanya didengarkan kemudian dilupakan. Kemudian yang terakhir paling penting, berdampak nggak terhadap kinerja bisnis gitu ya. Jadi level 1 itu ini ya, jadi mereka happy nggak pesertanya, programnya bermanfaat nggak, happy nggak dengan trainernya, happy nggak dengan materi trainingnya gitu ya. Itu yang sering Anda lakukan ya, survei kepuasan pelatihan gitu ya, setelah Anda training Anda survei gitu ya. Nah yang kedua, Anda kalau bisa ngukur pembelajarannya ya, apakah mereka sudah mempelajari materi trainingnya atau belum. Ini yang nanti saya kasih tahu caranya ya. Kemudian yang ketiga, apakah karyawan di departemen itu sudah lebih sopan belum. Misalnya trainingnya adalah service excellence gitu ya. Apakah keterampilan staf komplainnya itu makin bagus nggak dalam menghadapi komplain pelanggan gitu. Jadi diterapkan nggak materi service excellence-nya gitu. Kemudian yang terakhir, apa dampak pelatihan terhadap kinerja? Misalnya setelah service excellence atau setelah training quality management menurun nggak komplainnya? Atau setelah training selling skill penjualannya meningkat nggak? Atau setelah training mengenai total quality management, jumlah defect rate-nya menurun nggak? Gitu ya teman-teman ya. Ya ini tadi ya, jadi Anda ditanya ini ya, menyukai programnya nggak, menyukai fasilitatornya nggak, ya, akomodasinya. Ini contohnya ya, contoh formulirnya ya. Bagaimana penilaian Anda mengenai pokok materi? Oh sangat baik.
Bagaimana penilaian Anda mengenai fasilitator, cara ngajarinya, komunikasinya bagus nggak, public speaking skill-nya bagus nggak? Oh, sangat baik. Bagaimana Anda mengenai fasilitas ruangan training ini, gitu ya. Nomor 1 sama nomor 2 yang paling penting ya. Nomor 3 mungkin opsional ya. Jadi itu teman-teman ya, ini sudah sering Anda lakukan. Nah yang kedua, level pengukuran dampak training yang kedua itu learning ya. Apakah pesertanya sudah belajar hal-hal baru? Apa skill yang dikembangkan? Ini caranya dengan tes tertulis misalnya ya. Ya, jadi tes tertulis ya. Jadi mungkin setelah training itu dievaluasi ya. Mereka ditanyakan soal mengenai materinya. Ya. Apakah mereka sudah mempelajarinya gitu ya. Jadi misalnya Anda ngasih training mengenai service excellence. Ya ditanya apa sih tahapan untuk melakukan respon terhadap keluhan pelanggan. Atau misalnya training mengenai product development, product knowledge ya. Ditanya mengenai fitur-fitur produk Anda gitu. Atau nomor 4 misalnya trainingnya mengenai public speaking skill. Ya setelah training disuruh presentasi gitu ya teman-teman ya. Dites presentasinya makin bagus nggak? Gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya ini ya, training mengenai kompetensi ya. Ditanya apa, paham nggak dengan definisi kompetensi sekarang? Apa jenis-jenis kompetensi misalnya. Kemudian, apa metode tes untuk assessment center gitu ya. Nah, Anda bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat ya. Kalau Anda sudah ikut training mengenai assessment kompetensi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang jarang dilakukan ya. Jadi banyak kantor atau perusahaan yang melupakan ini ya. Jadi setelah training mengenai service excellence, mengenai selling skill, mengenai public speaking skill, mengenai kompetensi assessment, itu tidak pernah ditanya hal-hal yang berkaitan dengan ilmunya itu ya. Ditanya tes tertulisnya nggak ada. Jangan teman-teman ya, kalau bisa Anda bikin kayak gini ya. 10 soal lah minimal ya. Jadi kalau trainingnya 2 hari 10 atau 15 soal gitu ya. Pilihannya ganda aja supaya mudah. Tapi kalau waktunya lebih banyak bahkan tes kinerja ya, dites kinerja ya. Dites saja, tes nyata gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah yang ketiga kita belajar mengenai mengukur dampaknya ya. Bagaimana sudah diterapkan nggak materi mengenai service excellence yang mengenai selling skill-nya diterapkan nggak? Jadi survei gitu ya. Ya caranya dengan survei. Di interview gitu ya. Atasannya di interview atau bawahannya misalnya training leadership, ya ditanya bawahannya ini atasanmu sudah ikut training leadership, ini setelah sebulan ikut training leadership, makin bagus nggak mengelola Anda sebagai bawahannya gitu ya teman-teman ya. Contohnya ini ya, misalnya ini training leadership ya, makin mengenal bawahannya nggak, makin mendengarkan nggak. Nomor 6, makin menerapkan manajemen by walking around nggak gitu ya. Yang ditanya tidak hanya usernya ya, yang ditanya tidak hanya orang pesertanya, tapi juga atasannya atau bawahannya. Bawahannya kan yang paling tahu. Ya, ini misalnya perubahan berlaku setelah training leadership. Gitu ya teman-teman ya. Ini contohnya. Oke. Nah yang terakhir ini teman-teman ya, jadi kalau bisa Anda 3 bulan setelah training, terutama untuk in-house ya, misalnya Anda bikin in-house training selling skill, atau in-house training mengenai quality management, atau in-house training mengenai leadership gitu ya. Kalau bisa training itu berdampak nggak terhadap produktivitas karyawannya, terhadap kualitas kerjanya, terhadap kepuasan bawahan ya. Kalau trainingnya leadership ya, kalau bisa pegawainya makin puas ya, asumsinya atasannya makin bagus kinerjanya gitu ya. Jadi kepuasan bawahan.
Kemudian yang kepuasan customer itu kalau Anda bikin training mengenai service excellence, ditanyalah apakah customer satisfaction-nya naik atau tidak gitu ya. Yang kedua misalnya kualitas, kalau Anda training mengenai quality management, makin bagus nggak kualitas produk Anda gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi Anda ukur itu ya. Jadi Anda ukur dari sini ya. Misalnya Anda katakanlah tadi trainingnya mengenai service excellence. Anda ukur ini ya. Anda lacak survei, di survei kepuasan pelanggan ratingnya berapa. Dari skala 1 sampai 5 ya, kalau Anda ke aplikasi GoFood itu kan Anda pilih restoran yang ratingnya tinggi ya. Jangan pilih restoran yang ratingnya cuma 4 atau bahkan 3,8, itu pasti makanannya nggak enak. Nah, ada survei itu, ya kalau volume penjualan, unit produksi kan bisa Anda lacak sendiri ini. Anda bisa lacak sendiri ya. Jumlah kecelakaan kerja, misalnya Anda training K3, ya, makin turun nggak kecelakaan kerjanya? Jangan sampai setelah training K3 kecelakaan kerjanya tetap tinggi gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau misalnya trainingnya leadership gimana Pak Yodia? Ya Anda ukur ini kepuasan kerjanya makin tinggi nggak? Kalau yang ini mungkin ngukurnya agak susah ya. Cuman Anda bisa tanya ini ya di survei ya. Makin stres nggak, komunikasinya makin efektif atau tidak gitu ya teman-teman ya. Nah ini contohnya ya, jadi setelah pelatihan Total Quality Management TQM, 6 bulan setelah pelatihan Pak Yodia, itu kita survei, sebelum pelatihan defect rate-nya 120 unit Pak Yodia, setelah training defect rate-nya hanya 80 menit Pak Yodia. Ini kan berarti dampaknya bagus trainingnya. Gitu ya teman-teman ya, Anda harus melakukan seperti ini. Atau ini training selling skill Pak Yodia, tempo hari kita bikin selling skill, salesman kita di training, setelah 6 bulan kita lacak, rata-rata salesman penjualannya naik 10 unit Pak Yodia. Ya, naik 50% ini dari 20 unit, misalnya ini jualannya rumah atau jualannya mobil. Sepeda motor lah misalnya ya. Sales sepeda motor. Tiap salesman dulunya hanya bisa jual 20 unit Pak per bulan. Sekarang setelah kita training bisa rata-rata satu salesman tiap bulan jual 30 unit. Keren dong. Atau HP, dulunya sales kita jualan HP-nya cuma 20 Pak Yodia, sekarang bisa 30 unit per bulan. Kan keren. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, sekali lagi rekapnya ini ya teman-teman ya. Jadi ketika Anda menilai kinerja itu, menilai training itu, ada 4 level ini ya. Jadi jangan dilupakan. Ya, oke? Terima kasih ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan materi ini bisa bermanfaat ya. Salam sukses buat keluarga Anda juga ya. Salam sukses penuh kemuliaan. Terima kasih.